motivasi, mempunyai semangat hidup, kemudian kita punya kebahagiaan. Di sini awal untuk mudah terjadinya suatu peningkatan kesehatan, terutama kalau bilang saya bilang reproduksi dan bilang fertilisasi. Yang kita berbicara panjang. Jadi jangan takut kalau bapak ibu punya hewan peliharaan, rawatlah dengan baik. Lihat Instagram itu lihat jelas di wangsa membela yang dia ngomong itu namanya ada kita buka di internet saya buka itu hobi mercuci. Ternyata orang yang punya program hamil dan hatinya senang, video ini ya, baik, yang melihat hewan, begitu kucing maupun anjing kawan lainnya, ternyata lebih mudah untuk terjadinya proses kehamilan. Nah, kita bicarakan lebih lanjut. Kenapa saya bilang Saskia Sungkar? Karena brand ambassador-nya tuh yang paling menonjol di rumah sakit Bunda Menteng itu Saskia Sungkar sama Irwansa. Mungkin besok nanti ganti katanya Asmiranda. Nah, jadi jangan heran Bapak Ibu yang miara kucing, miara hewan itu udah mesti wong kayo. Ternyata tadi kita tanya sama yang punya anjing mencak-mencak tadi. Ternyata dia peranakan Alaska. Dan berapa biaya perawatan kamu seluruh bulan? Tidak nyampe 2 juta. Jadi artinya kalau nak nyampe kekayaan itu tidak usah kamu jadi dikon lagi. Oh benar. Supaya kalau hati kita tenang, insya Allah rezeki kita bagus, untuk hamil lebih mudah. Ini mengenai masalah hamil. Jadi tanya kan? Ya benar. Itu selanjutnya Pak. Nanti pertanyaan aku itu Pak, kira-kira di rumah sakit Tridaya tapi nggak dipakai lain aku kedua kejadian kebenaran akhirnya. Bisa, saya setuju. Iya, nggak dibayar kan? Kita ngomong sama orang sendiri. Cuma dosennya Pak, tadi dosennya. Cuma itu diganti buku askar. Iya. Yang anaknya langsung. Iya. Jadi lemah ini kamu dua aku rasa agak panas. Berarti tak menjual ya kayak gitunya ya Allah. Bajunya ada apa? Baik. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dokter ya. Ini salah satu pertanyaan dari netizen di luar negeri sana di Zimbabwe. Apakah benar kira-kira ada penyakit hewan yang bisa ditularkan ke manusia? Benar atau tidak? Nah, kalau itu ada beberapa penyakit hewan yang bisa ditularkan, namanya zoonosis. Tapi jangan takut, zoonosis itu tidak banyak berpengaruh kepada manusia. Zoonosis itu adalah penyakit yang ditularkan dari hewan pemeliharaan, atau hewan yang bisa menular ke kita. Misalnya kita melihara kucing atau anjing tapi tidak divaksin, karena lagi sekarang ini. Kalau anjing dan kucing divaksin kan bisa membawa virus rabies. Kalau dia menggigit kita bisa terjadi penyakit rabies menular ke kita. Ada penyakit lain, misalnya kita suka makan daging yang mentah. Ada suatu protozoa mikroorganisme di dalam daging mentah itu yang kalau kita makan bisa berkembang biak dalam tubuh kita, bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Oleh karena itu menggunakan yang makan jangan makan mentah-mentah. Iya. Ya kalau tak itu tidak teman-teman gue dokter sama kamu. Lemak sih. Ini produk kita deh. Makan pindang, matang nggak pernah makan pindang mentah. Nah, jadi dokter berarti yang namanya penyakit hewan itu tadi yang bisa ditularkan ke manusia, apakah semua binatang? Tidak semua. Tidak semua. Biasanya hewan apa? Asal hewan itu dipelihara dengan baik, dia tidak akan menjadi faktor atau penyebab penularan pada hewan. Misalnya kalau kita pelihara kucing, atau pelihara anjing, atau pelihara hewan peliharaan yang lain, kalau kita bisa merawatnya dengan baik, diberikan vaksinasi yang baik, kemudian dengan makanan yang baik, kemudian kita sering menjaga kandangnya, kotorannya dengan berblending dengan baik, maka penyakit-penyakit yang bisa berpotensi menularkan ke manusia begitu tidak bisa menular dari itu. Apalagi ditambah dengan vaksin yang lengkap. Kalau dia sudah ngomong, jangan lupa vaksin. Menganjurkan semua hewan kesayangan kita divaksin. Apa itu kucing, apa itu anjing, apa itu kerang. Kalau kita tahu kerang, yang kerang tahu kerang? Karena kalau kita pelihara harus kita vaksin. Ya, termasuk kita punya rubah itu apa?
luar. Iya, Kalau betul. luar boleh kita Ardi, pakai. kami Harus jadi kita foto, pakai Ardi. tektonik. Kenapa? Karena kita menghindari penyakit-penyakit yang bertendensi kemungkinan kepada manusia. Berarti kita juga selain menjaga diri kita juga harus juga namanya memelihara hewan kita dengan baik. Jangan cuma sekedar naruh baik tuh. Aku di kekos biasanya kan mau biar kucing kayak itu kan, oke? Yo, sampai kucing yang mana biar untuk aku di kekos. Nah, cuma Pas pada pasangan suami istri itu bukan sebuah, tetapi ditentukan dari kualitas dari sel berwanita, sel bagus, maka akan terjadi suatu kehamilan lebih mudah. Nah, kalau ditanya apakah ada hubungannya toksoplasma, ini tokso kan, kira-kira kan? Biasanya kalau pasien itu pintar, dia searching sama manggul tuh. Itu nyampe, nanya dia apakah toksoplasma bisa nggak nular ke kita, ke manusia? Kabarnya orang toksoplasma bisa menyebabkan jatuh. Ternyata diteliti dari penelitian yang menyebabkan toksoplasma itu tidak bisa menyebabkan fertilitas pada kita, tapi gangguan suatu kehamilan. Itu pun persentasenya sekitar 1-2%. 98% lebih itu faktor lain, misalnya gangguan kromosom atau kromosom itu bagian dari kompeten. Sudah hamil 12 minggu, 14 minggu keluar deh dari ini karena mulainya terbuka. Nah, penelitian toksoplasma memang bisa menyebabkan gangguan pada suatu kehamilan, tapi presentasinya kecil, sekitar 1-2%. Jadi banyak-banyak kita membaca, banyak-banyak berliterasi, jadi kita tahu, oh kalau piara kucing, piara anjing, piara hewan kesayangan itu tidak menyebabkan gangguan suatu kehamilan. jadi berarti nggak bisa disalahkan, oke? Kalau saya Jangan nyalakan hewan. nah, Dosa gitu. benernya, barengan liurnya, yang itu kenalnya. Tinggalnya kamu tuh yang merah binatang, maksud kumpul. Iya, biasanya aja itu dokter ya. Jangan ngerti. Kami lagi orang ngerti no. Jangan nggak boleh nyalakan no. Nggak boleh nyala ke begini. Oh, cakar. Liurnya. Pakai apa, pisau dipanasin. Yang berikutnya adalah berikan makan yang bagus. Ay, gitu udah Supaya nggak boleh, tidak Kak. cuma Beneran dari dulu nggak boleh tubuh bagus atau tampilan Iya sih, seksi tahun berapa? yang Tahun bagus, 2000 tetapi juga untuk kesehatannya. 2007 kalau nggak salah. Jadi suntik vaksin rabies, dipasang chip. Oh, didata dulu, didata masuk di komputer, sudah itu dipasang chip. Oh, dipasang chip. Nggak tahu. Pasang chip itu pasang di daerah punggung lo. Jadi kucingnya lebih lunas, kapan hilang kucing si anu. Oh gitu. Muncul dari sini. Ditampil di dan dari situ dimasuk ke dalam komputer. Jadi kalau kucing gila bisa dideteksi, bukan kita ke lubang ini, ya ada efeknya. Iya. Oh, kucing anu, kucing ibu. Oh, awas kok kali kemana gitu. Tapi mereka tuh tidak benar-benar tahu apa bahayanya dari rabies ini. Nah, saran dari dokter juga untuk kita galau-galau agar terhindar memang dari penyakit rabies. Ya balik lagi, memang divaksin. Hewannya divaksin, biar dengan baik. Kalau sampai tergigit ke kita, terutama hewan yang kecil di daerahnya, segera datang ke puskesmas. Nah, penanganannya yang paling gampang. Kalau di rumah, penanganannya kita cuci bekas gigitan itu akan keluar dan mati. Kalau kita cuci dengan menggunakan sabun, kita bisa gitu ya. Tadi cuci itu memang untuk penyakit rabies atau penyakit rabies. Tadi dikasih suntikan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang sudah menyediakan vaksin vaksinasi ini sudah bertendensi ke arah penyakit rabies atau tidak. Kalau tidak penyakit rabies insya Allah. Tapi kalau dia ada tendensi ke arah penyakit rabies, tadi dari Dinas Kesehatannya dikirim ke BPOM, gitu Pak ya. BPOM bisa menentukan dari pemeriksaan sampel otak. Ini agak ini ya, ada ilmiah sedikit. Di sampel otak nanti diperiksa di otak bagian tertentu yang namanya ini. Disitulah Rabies, apa itu rabies? Kira-kira memelihara hewan itu apakah mempengaruhi
kesimpulan kita atau tidak gitu. Jadi kata kuncinya ya. Kata kuncinya Kalau nyala kucing, nyala anjing, atau nyala hewan kesayangan itu tidak menyebabkan pemandulan. Artinya dia bisa dulu. Nah, kalau ada masalah integritas, boleh datang. Itu kita kasih saran, bagaimana cara jalan temannya. Apakah nanti kesulitan atau kemana, silakan nanti kita periksa kalau itu penyebabnya apa. Tapi kita nggak boleh nyala hewan, kasihan. Kalau binatang, Susah ya? ngomong, apa kamu lihat? Babi itu kalau jalan ngomong lihat, anak kami ngomong. Malu, babi. Silakan. boleh. Oke kita buka. Duluan belum, baru kita ngomong. Satu lagi ya? Sudah, satu lagi. 6 berarti ya? Hai. Apakah ada something wrong seandainya dia akan hamil berikutnya? Tahap berikutnya kalau ada kejadian seperti itu sudah namanya rubella bisa dari 1 megalit Selesai. dalam suatu ini ada hubungannya dengan kehamilan sebelumnya. Bagaimana cara membacanya? Yang dibaca itu adalah antigen yang terbentuk, yaitu imunoglobulin N dan imunoglobulin C. Karena vaksin COVID dengan antigen, maka tubuh akan merespon namanya akan terbentuk